Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal abidin wal muttaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Wa ya ayyuhal mu'minun rahimakumullah. Alhamdulillah kita sampai detik ini masih diberi kesehatan zahir dan batin. Mudah-mudahan semua pemberian Allah ini bisa kita manfaatkan dalam wujud syukur secara action, melaksanakan perintah-perintah Allah yang wajib maupun sunnah. Mudah-mudahan semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untayan sholawat dan salam mari kita hatur kepada baginda Rasul. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kaum muslimin rahimakumullah. Pada bulan Dzulhijjah ada bulan yang termasuk dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nyai Aisyah disitir di dalam kitab Mukasyafatul Qulub bercerita bahwa anna syaban kana sahibu sima wa kana idza ahalla hilala dzil hijjah asbaha shaiman fa balagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bada'a faqala ma yahmiluka ala siyami hadhil yaum ayyam qala bi abi anta wa ummi ya Rasulullah innaha ayyamul masyair wa ayyamul hajj asallahu ayyushrikani fi du'aihim. Bahasa ini bisa diterjemah dengan bahasa bebas bahwa Nyai Aisyah menyaksikan ada seorang pemuda di mana pemuda ini kayak para muda-mudi sekarang terkenal dengan ahli nyanyian, lantunan nyanyian di mana-mana, sehingga orang kalau sudah kebiasaannya menyanyi antara nilai positif dan negatifnya tentu banyak negatifnya. Penyanyi ini punya keistimewaan ketika tanggal 1 Dzulhijjah. Dia ini berpuasa sunnah. Akhirnya tindakan perilaku yang nyeleneh ini tersebar kemana-mana dan juga termasuk terdengar oleh Rasulullah SAW. Maka beliau memanggil pada pemuda ini. Ketika sudah berjumpa, pemuda ditanyai, apa yang membuat kamu selalu berpuasa pada tanggal 1 Dzulhijjah dan seterusnya. Singkat dia jawab dengan kalimat, demi ayahku, demi engkau, demi ibu, wahai Rasulullah. Hari-hari ini adalah hari-hari syiar agama. Hari-hari yang perlu untuk diramaikan. Dan hari-hari ini adalah hari-hari haji. Hari-hari orang sedang melaksanakan ibadah haji, ibadah umroh. Aku pingin ya Rasulullah, aku ini bersekutu dengan orang-orang yang sedang melaksanakan ibadah, khususnya bagi orang-orang yang ibadah haji, sehingga aku termasuk bagian dari doa-doa mereka yang tentunya doa-doa orang ini pasti dijabai oleh Allah. Maka aku melakukan puasa sunnah ini, harapanku adalah untuk mendapatkan kesatuan doa dengan mereka sehingga sama-sama diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah. Di dalam keterangan kitab Mukasyafatul Qulub itu juga Ibnu Mas'ud menjelaskan bahwa innallaha ikhtara minal ayyami arba'at.
Sesungguhnya Allah dalam 1 tahun itu memilih ada 4 hari yang istimewa. Beliau menyampaikan bahwa fa'awwaluha yaumul jum'ati fiha sa'atun la yuwafiquha abdun muslimun yas'alullaha ta'ala syai'an min amri dunya wal akhirah illa a'tahullahu iyyah. Maknanya adalah hari yang istimewa dari 4. Yang pertama adalah hari Jumat. Kenapa jadi istimewa? Karena di dalam hari Jumat itu ada satu waktu, detikkah atau menitkah atau jamkah, wallahu a'lam. Ada satu waktu di mana kalau ada seorang muslim berdoa kepada Allah, apa saja baik urusan dunia maupun urusan akhirat, ketika pas saat yang diijabah oleh Allah, yang istimewa tadi, maka apa yang diinginkan dari permintaan seorang hamba muslim tadi, urusan dunia maupun urusan akhirat, sudah pasti akan diterima oleh Allah, diluluskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wasaniha yaumu arafata fa idza kana yaumu arafata yubahillahu ta'ala malaika fa yaqulu ya malaikati unduru ila ibadi ja'u syaksan abran qad anfaqul ammal wa atabul abdan ishhadu anni wafartu lahum. Yang kedua adalah hari Arafah, di mana ketika sudah masuk pada hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, Allah dengan lantang membanggakan diri di depan para malaikatnya dengan kalimat, lihatlah wahai malaikatku, hamba-hambaku ini semua, mereka datang dari berbagai penjuru dengan kelelahan yang luar biasa. Maka saksikan pada mereka, saksikan bahwa detik ini aku telah mengampuni dosa-dosa mereka. Luar biasa hari Arafah ini. Di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan Arafah, sebelumnya juga ada hari namanya Tarwiyah tanggal 8. Rasulullah bersabda, man shoma yaumat tarwiyata a'tahullahu sawaba sabri ayyuba alaihi salam ala balaihi wa man shoma yauma arafata a'tahullahu sawaban misla sahabi Isa alaihi salam. Siapa yang mau berpuasa pada hari Tarwiyah tanggal 8 Dzulhijjah, maka dia berhak untuk mendapatkan pahala seperti pahala kesabaran Nabi Ayub alaihissalam. Dan siapa yang mau berpuasa pada hari Arafah, Allah berkenan memberikan pahala seperti pahala yang diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Di dalam hadis yang lain juga Rasul bersabda, idza kana yaumu arafata nasyarallahu rahmatahu falaisa min yaumi aksar itqan minhu wa man sa'alallahu ta'ala fi yaumi arafata hajatan min hawajid dunya wal akhirah qadha lahu wa shawmu yauma arafata yukaffiru sanatan madiyah wa sanatan mustaqbilah. Siapa saja yang berpuasa pada hari Arafah atau ketika hari Arafah datang, maka Allah menggelar rahmat kasih sayangnya. Di dalam hari Arafah itu tidak ada pembebasan yang lebih banyak dari orang-orang yang dimasukkan ke neraka kecuali pada hari Arafah itu. Siapa yang memohon, meminta apapun kebutuhan dari urusan dunia, kebutuhan dunia ataupun akhirat, sudah pasti Allah akan memberikannya.
Siapa yang berpuasa pada hari Arafah, maka bisa menghapus dosa setahun sebelumnya dan dosa sebelum dan dosa yang akan datang. Kaum muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, hari yang termasuk dipilih oleh Allah adalah Yaumun Nahr. Fa idza kana Yaumun Nahri wa qarubal abdu qurbanahu fa awwalu qatrat minal qurban takunu kafarat likulli dzambin amdahul abd. Yang ketiga adalah hari Nahr, hari raya Idul Adha, tanggal 10 Dzulhijjah. Keistimewaan di dalamnya, siapa yang punya kelebihan harta dan mau menyembelih hewan kurban, maka darah yang pertama kali keluar mengalir menjadikan dia mendapatkan ampunan dari segala macam dosa yang pernah dilakukan. Kaum muslimin rahimakumullah. Dan yang keempat adalah Yaumul Fitri. Fa idza shamu syahra Ramadan wa kharaju ila aidihim yaqulullahu tabaraka wa ta'ala li malaikatihi inna kulla amilin yatlubu ajru wa ibadi shamu syahr wa kharaju min aidihim yatlubuna ajrahum ushidukum anni qad ghafartu lahum. Yang keempat, hari yang dipilih adalah Yaumul Idul Fitri, hari raya Idul Fitri. Siapa yang sudah menjalankan puasa Ramadan sebelumnya, maka pada hari Id seluruhnya dosa yang pernah dilakukan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimahullah, keterangan sedikit yang saya sampaikan ini menghadapi bulan Dzulhijjah khususnya pada hari ke-8 dan ke-9. Mudah-mudahan dengan keterangan yang singkat, hari yang sangat mulia, kita diberi kesehatan oleh Allah, bisa mengisi dengan ibadah-ibadah apapun, terutama berpuasa tarbiyah dan berpuasa Arafah. Dan mudah-mudahan kita juga bisa melaksanakan kurban yang semuanya semoga yang kita lakukan bagian amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.